الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله Bagunia
mau ruku, mau itidal, mau sujudu. Dua niat ketiga, mustakabirullah apa alimah. Bagu niat, japa yapo, bagu kedua niat. Bagu pada takut niat. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Mau bismillah, mau Fatihah, mau hati, mau ruku, mau itidal, mau sujudu, mau tahiyatu, mau salamu. Waktu kita poin-poinnya mau imannya, mau imamu. As-salatu jami'atan. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض، وفضل بعض الشهور والليالي والأيام بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء العالم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله بفعل الطاعات. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah Idul Adha Masjid Agung Baitul Haq Wonebulago yang dirahmati Allah. Gema takbir, tahmid dan tahlil membahana di seluruh jagat raya, mengalun di seluruh alam semesta, dari kota-kota besar hingga pelosok desa. Kalimat takbir, tahmid dan tahlil menggema bersahut-sahutan, menggetarkan hati, menyentuh kalbu setiap orang yang beriman. Pagi ini serentak seluruh umat Islam melangkahkan kaki menuju tempat sholat Id. Semuanya berkumpul bersama untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berikhtiar dan bersyukur dengan memanfaatkan segala kenikmatan dari Allah untuk mengabdi kepadanya. Sebagai manifestasi dari rasa syukur itu, salah satunya adalah ibadah kurban pada hari raya Idul Adha.
dan hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Momentum Idul Adha tidak pernah lepas dari dua ibadah besar yang disyariatkan kepada umat Islam, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban, yang mana kedua ibadah tersebut menyimpan pelajaran yang sangat penting tentang bagaimana menjaga hubungan dengan Allah, juga hubungan sesama manusia. Maka pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan memaparkan masing-masing hikmah dari kedua ibadah tersebut. Yang pertama, ibadah haji. Ibadah haji adalah bukti totalitas kita dalam hal menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap muslim yang ingin berangkat haji bukan saja mengorbankan waktu, tenaga, tetapi juga biaya yang tidak sedikit. Bahkan harus bertahun-tahun menunggu giliran. Semoga yang telah berniat haji namun belum terpenuhi dimudahkan oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semuanya semata-mata demi memenuhi panggilan Allah. Dan harusnya beginilah kita memposisikan diri kita sebagai hamba. Segala apa yang kita punya harus dijadikan sarana untuk menggapai cinta Allah dan menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menjaga hubungan yang baik dengan Allah, menempatkan diri kita pada koridor yang benar, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, maka selama itu pula Allah akan senantiasa menjaga kita. Namun sebaliknya, jika hubungan kita dengan Allah rusak, jauh dari apa yang diperintahkan dan justru mencintai larangannya, maka berarti kita mengundang kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan, "Ma nuzzila bala'un illa bidanbin wa la rufi'a bala'un illa bitaubah." Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu tidaklah pula musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Perkataan Ali ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dan apa yang musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan kamu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Andaikan setiap dosa yang kita kerjakan langsung dibalas oleh Allah, maka tidak ada satupun yang tersisa di antara kita. Semuanya akan musnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi ini suatu makhluk yang melata pun, akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tak tertentu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah ibadah kurban. Jika ibadah haji adalah berkaitan dengan hubungan baik kita dengan Allah, maka ibadah kurban adalah bentuk hubungan kita sesama manusia. Karena kita adalah makhluk sosial, kita berhubungan tidak saja dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hewan yang kita kurbankan lalu kita bagikan kepada sesama tidak lain sebagai bukti kepedulian dan kecintaan kita kepada saudara-saudara kita, agar mereka yang di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kita
juga bisa merasakan kebahagiaan walau hanya dengan sepotong daging. Sebab ternyata banyak saudara kita yang baru bisa menikmati makanan enak pada saat momentum-momentum tertentu saja, seperti Idul Adha. Oleh karena itu, lewat momentum Idul Adha dan prosesi penyembelihan hewan kurban, semakin menambah kepekaan dan kepedulian kita. Jangan pernah takut untuk berbagi, karena sepanjang sejarah peradaban manusia, belum pernah ada satupun manusia yang menjadi miskin karena suka berbagi. Justru harta yang kita keluarkan untuk membantu sesama, menghilangkan kelaparan orang lain, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah Maha Pemberi rezeki. Quran surah Sabah ayat 39. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Paling tidak dalam konteks ibadah kurban, ada dua hal yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai beliau mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Yang pertama, Nabi Ibrahim tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tidak pula hanya sampai pada level mendistribusikan dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi lebih dari itu, yang mampu dilakukan Nabi Ibrahim adalah berhasil menyembelih nafsu syaitaniyah. Nabi Ibrahim tidak hanya menyembelih hewan kurban, tetapi menyembelih nafsu keismailan. Apa itu? Yaitu nafsu mencintai dan menjaga sesuatu yang dianggap berharga. Cukuplah Ismail menjadi Ismailnya Nabi Ibrahim, tapi barangkali Ismail tetap ada pada diri kita hari ini dalam bentuk yang berbeda. Boleh jadi hari ini dalam bentuk jabatan, dalam bentuk popularitas, harta kekayaan, status sosial, dan segala yang mendatangkan kecintaan kita. Jangan sampai kecintaan ini menjadikan Ismail yang ada yang kita cintai melebihi Tuhan kita yang sebenarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pejuang tauhid, mencintai Allah melebihi apapun yang dia miliki, dibanding dengan apapun yang dia punya, dibanding dengan apapun yang dia cintai. Nabi Ibrahim alaihissalam mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Nabi Ibrahim telah menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Ismail tidak mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mampu mengorbankan kecintaannya kepada Ismail dan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kita belajar dari sosok Nabi Ibrahim sebagai seorang pemimpin, juga sebagai seorang ayah. Sebagai seorang pemimpin, Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan pemimpin yang ideal, yang telah melewati beberapa rangkaian fit and proper test, sebagaimana dalam bahasa Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 124, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu azli ahadiz zalimin. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh alam. Nabi Ibrahim berkata, aku juga mohon dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Dalam ayat di atas, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, yaitu beberapa tugas dan kewajiban. Lalu dia melaksanakan dengan sempurna, dan di antara prasyarat menjadi pemimpin pada umat dan keturunan Nabi Ibrahim adalah berlaku adil dan tidak zalim, demokratis, selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengeluarkan kebijakan. Sebagai seorang pejuang tauhid, Nabi Ibrahim berani menentang kezaliman
dan menyebarkan kebenaran. Ia tidak takut menghadapi Raja Namrud dan menentang ajarannya yang menyimpang. Ia dengan tegar mengungkapkan keyakinannya bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah di seluruh alam ini. Nabi Ibrahim dianiaya atas kepercayaan dan keyakinan tersebut. Raja Namrud dengan kejam mencoba memadamkan cahaya kesucian yang ada pada diri Nabi Ibrahim. Dia membakar dan menyiksa Nabi Ibrahim sebagai hukuman atas keteguhannya. Namun tidak ada kezaliman yang bisa meredamkan semangatnya. Beliau menanggung semua penderitaan ini dengan keberanian dan kesabaran yang mengagumkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Melalui kisah ini kita bisa belajar bahwa keadilan tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kezaliman. Bahwa ketegasan kita dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran akan membawa cahaya yang dapat menghapus kegelapan. Dan semua ini hanya mungkin terjadi jika kita memiliki keberanian dan ketabahan seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kezaliman mengajarkan kita tentang arti keberanian, keteguhan, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah teladan sempurna bagi kita dalam menghadapi segala bentuk pelanggaran dan tantangan hidup. Melalui kisah perjuangan Nabi Ibrahim, kita diingatkan untuk senantiasa berjuang demi kebenaran meski dalam situasi sulit sedikit apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim wajib menjadi teladan bagi para ayah untuk selalu menempatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Tentu tanpa meninggalkan kewajiban utama seorang ayah untuk membimbing, menafkahi keluarga, menjadi suami yang baik bagi istri, serta ayah yang selalu telah diteladani oleh anak-anaknya. Juga hal yang tak kalah penting adalah mengingat kembali segenap dosa kita kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua kita, dengan suatu komitmen untuk memohon maaf karena kemaafan atas dosa kita terhadap manusia, khususnya kepada kedua orang tua kita, merupakan syarat mutlak untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan momen Idul Adha ini, sehingga menyadarkan kita bagaimana pentingnya untuk berkorban. Sebab masih banyak orang-orang sekeliling kita yang membutuhkan pengorbanan dari kita, dan inilah perjuangan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui momen Idul Adha ini kita berjuang untuk menjadi pribadi yang berani berkorban dengan segenap harta, kekayaan, pikiran, tenaga, dan perasaan. Sebab apabila masa kematian telah sampai, di mana diperlihatkan surga atau neraka di pelupuk mata, maka waktu itu tak dapat diputar kembali dan hanya adalah penyesalan. Oleh itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita meneladani Nabi Ibrahim, keteguhan Nabi Ibrahim. Ya Allah, ampunilah kami, ampuni kedua orang tua kami. Saya kira mereka sebagaimana mereka mendidik kami sejak kecil. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kekuatan iman agar tidak mudah goyah dalam menghadapi dahsyatnya gelombang kehidupan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari murka-Mu, perbaikilah keluarga kami, dan perbaikilah segala keturunan kami. Ya Allah, Zat yang menguasai seluruh alam, anugerahkan kepada kami anak-anak generasi yang baik, dan perbaikilah generasi kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami orang tua yang baik, dan perbaikilah orang tua kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pemimpin yang baik, dan perbaikilah pemimpin kami. Ya Allah, anugerahkan dan limpahkan kepada kami, perbaikilah lingkungan kami. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan,
dan janganlah Engkau jadikan di hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizina wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis sholihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi basata li ibadi maw'ida ihsani wa in'ami وأعاد علينا في هذه الأيام أواعد بره وإكرامه. أحمده سبحانه وتعالى على سزيل إفضاله وإمداده وأشكره على كمال جوده بعباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أمراء الحجيج في بلاد الله الحرام وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنبيائك ورسلك الملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلِ كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من هذا البلدان المسلمين عامة ومن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
Jadi akan menonton dari simbolis saya akan menyerahkan. Kami dari pemerintah itu seluruhnya itu Bonukolang, Kabupaten Bonukolang itu sampai korban itu 900. Bismillahirrahmanirrahim. Sapi kurban yang diserahkan oleh Bupati atas nama pribadi kami terima dengan senang hati dan kami akan distribusikan ke seluruh jemaah di Masjid Agung Baitul Haq. Terima kasih. Allah ada takwa. Alhamdulillah. Amin. الله أكبر